Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa, 18 Februari. Judulnya, Mengasihi Allah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Amin. Dijelaskan dalam Sekolah Sahabat Easy Reading sebagai berikut. Seperti yang telah kita lihat, Allah itu Maha Kuasa. Namun bukan berarti Allah bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan dirinya. Jadi, Allah tidak bisa membuat seseorang memutuskan untuk mengasihi Allah. Ketika kita memilih untuk melakukan sesuatu tanpa ada yang memaksa kita membuat pilihan bebas. Jadi, kita tidak bisa memaksa siapapun untuk mengasihi kita. Singkatnya, seperti yang telah kita lihat dan harus ditekankan kembali, Allah tidak dapat memaksa siapapun untuk mengasihinya. Karena ketika kasih itu dipaksakan, maka kasih itu bukan lagi kasih. Dalam Matius 22 ayat 37 dan Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Ayat-ayat ini mengajarkan tentang realitas kebebasan memilih. Perintah terbesar untuk mengasihi Allah memberikan bukti bahwa Allah memang ingin semua orang mengasihi Dia. Namun, tidak semua orang mengasihi Allah. Kalau begitu, mengapa Allah tidak langsung saja membuat semua orang mengasihi Dia? Sekali lagi itu karena kasih, agar menjadi kasih, maka harus diberikan secara sukarela. Dalam Ibrani 6 ayat 17 dan 18, juga Titus 1 ayat 2. Ayat-ayat ini mengajarkan sesuai yang dituliskan dalam Bilangan 23 ayat 19, yaitu Allah bukanlah manusia, sehingga Dia berdusta. Allah tidak pernah berdusta, Titus 1 ayat 2 menuliskan. Ibrani 6 ayat 17 dan 18 menyatakan Allah selalu menepati janjinya dan tidak pernah mengingkari janjinya. Oleh karena itu, jika Allah telah berjanji atau berkomitmen pada sesuatu, maka tindakan Allah di masa depan secara moral dibatasi oleh janji tersebut. Artinya, sejauh Allah memberikan kebebasan kepada makhluk ciptaan untuk memilih yang berbeda dengan apa yang Allah inginkan, maka pilihan manusia itu bukan terserah pada Allah. Jika Allah telah berkomitmen untuk memberikan kebebasan memilih kepada makhluk ciptaan, maka manusia mempunyai kemampuan untuk menggunakan kebebasan mereka, bahkan dengan cara yang bertentangan dengan keinginan Allah yang ideal. Tragisnya, banyak orang menggunakan kebebasan mereka dengan cara ini, dan oleh karena itu ada banyak hal yang terjadi di luar kehendak Allah. Namun, hal tersebut sesungguhnya bukan terserah Allah. Renungkan hal apa yang telah kita lakukan, namun kita tahu Allah tidak ingin kita melakukannya. Hal ini mengajarkan mengenai realitas dan konsekuensi mengerikan yang mungkin terjadi dari kebebasan memilih. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari,
Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Titus pasal 3. Tuhan memberkati kita semua.